Rabu pagi terjadi kebakaran di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat yang menghanguskan sekitar 50 lapak jual beli barang bekas sekaligus menjadi tempat permukiman warga. 17 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api yang membakar area seluas 1,5 hektar ini. Minimnya ketersediaan sumber air dan akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman sempat terkendala. Dalam waktu lebih dari 1 jam akhirnya api bisa berhasil dikuasai petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu pada Rabu sore di Jalan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, si jago merah melalap bangunan rumah seluas 3.000 meter persegi. 2 dari 9 mobil yang terparkir di garasi rumah juga ikut hangus terbakar. Jauhnya sumber api dan situasi kemacetan sempat membuat proses pemadaman berlangsung lama. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik di rumah tinggal. Guna memadamkan api, sebanyak 16 unit mobil pemadam beserta 80 personil Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Datangnya puting beliung diiringi suara menderu dari arah barat kawasan pegunungan Ijen menuju ke arah timur di pemukiman padat penduduk. Kencangnya tiupan angin mengakibatkan 21 rumah warga rusak, terutama pada bagian atap yang terbawa tiupan angin. Sementara itu, 4 rumah diantaranya mengalami rusak parah, dinding dan atap rumah roboh. Sedangkan belasan kandang ternak juga roboh dan menimpa hewan ternak milik warga. Itu ternyata puting beliung yang menurut warga dari barat itu mengarah ke timur terus ke utara di sini ada sekitar 2 kali bolak-balik begitu dan menerpa rumah warga. Ada 21 itu mulai dari atap, bahkan ada yang roboh, tembok dari dapur juga. Selain itu ada beberapa kandang ternak kita juga rusak karena itu dan beberapa pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pasca puting beliung, warga bergotong royong untuk membereskan puing-puing yang berserakan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sebuah rumah warga di Bogor, Jawa Barat hancur setelah tergerus air luapan sungai Cicadan. Rizky Bilar ditetapkan tersangka dalam kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Ratusan paus pilot mati terdampar di 2 pantai terpencil di Selandia Baru. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Kita awali informasi dari razia PMKS di kawasan Senen, Jakarta. Pemirsa, petugas kesulitan mengamankan seorang wanita paruh baya yang diduga adalah gelandangan. Wanita paruh-baya ini menolak dibawa petugas saat razia PMKS di kawasan Senen, Jakarta, Kamis dini hari. Rontan yang semakin kuat menyulitkan petugas menggiringnya ke dalam mobil petugas.
Hingga akhirnya 3 petugas Satpol PP dan Sudin turut memegangi wanita ini. Wanita yang diduga gelandangan ini pun menjatuhkan diri ke aspal dan akhirnya berhasil dibawa masuk ke kendaraan petugas. Gak mau saya mau. Ibu mau dikali. Namun, kerabat dari wanita ini sempat mencegah saat kendaraan petugas membawanya. Dirinya pun akhirnya mampu membebaskan wanita tersebut. Sang kerabat membantah jika wanita ini adalah gelandangan karena merupakan salah satu penghuni rumah kontrakan miliknya. Siapa? Ini kontrak sama saya di Kembang Sepatu Pak, dia Pak. Dia lupa kalau KTP-nya di tas. Dia ngamen atau gimana, Bu? Gak ngamen, dia lagi ngopi di tempat Mas Joko. Enggak ngamen enggak Pak dia. Gagal menjaring wanita yang diduga gelandangan, petugas melanjutkan razia dengan menyisir sejumlah ruas jalan di taman kota dan persimpangan jalan. Hasilnya, 5 orang PMKS berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sudin Sosial Jakarta Pusat untuk didata dan diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Pemirsa, diduga membuat keributan, seorang penumpang pesawat Turkish Airlines terpaksa diturunkan dalam keadaan terluka dan tangan terikat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Padahal pesawat asal Istanbul, Turki tersebut seharusnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Seorang penumpang Turkish Airlines berinisial MJ, warga Tangerang Selatan, terpaksa diturunkan dari pesawat karena berbuat onar saat pesawat tengah mengudara. Diduga keributan berawal dari protes penumpang atas keterlambatan jam keberangkatan pesawat. Saat ditegur, penumpang ini justru memukul awak kabin pesawat. Suasana yang memanas membuat penumpang lain kesal dan ikut membela awak kabin, hingga MJ mengalami luka di bagian wajah dan kepala bagian atas. MJ kini dirawat di Rumah Sakit Lubuk Pakam, Deli Serdang, sementara kasusnya tengah didalami pihak kepolisian. Pemirsa, seorang siswa SMK Pertanian di Sukabumi, Jawa Barat tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Petugas pun langsung memburu dan menangkap pelaku pembacokan. Seorang siswa SMK Pertanian kelas 2 tergeletak tak bernyawa di depan ruko di Kampung Pasar Sukabumi, Jawa Barat. Video yang direkam warga ini sontak viral di media sosial. Saat kejadian, korban bersama 2 orang temannya sedang berkumpul di sekitar lokasi. Tetapi tiba-tiba korban diserang para pelaku. Setelah korban terjatuh dan terkulai, warga pun langsung datang berusaha menyelamatkannya. Tak butuh waktu lama, petugas yang mendapatkan laporan dan video warga langsung mengamankan para pelaku dan sejumlah barang bukti. Modus operandinya adalah para pelaku ingin mencoret tulisan inisial dari sekolah SMK Pertanian Cibadak. Namun pada saat di sekitar lokasi ada anak SMK Pertanian Cibadak yang lagi nongkrong sekitar pukul 9 malam. Dikejar oleh para pelaku dan teman-temannya, dan korban yang lari terpisah dari teman-temannya didapat oleh inisial DN dan langsung dilakukan penganiayaan, pembacokan dengan menggunakan celurit di punggung kanan dekat dengan leher. Polisi berhasil menangkap seluruh pelaku, yaitu berjumlah 7 orang. Mirisnya, 4 diantaranya masih berstatus pelajar. Para pelaku kini dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang warga di Bangkalan, Madura, Jawa Timur tewas dengan luka tembakan di arena sabung ayam. Di tubuh korban ditemukan 2 luka tembak di bagian punggung hingga tembus ke kepala. Seorang warga ditemukan tergeletak tidak bernyawa di dalam arena sabung ayam di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Posisi korban terlungkup dan ditemukan luka tembakan di punggung hingga menembus kepala. Korban diketahui warga Desa Debung, Kecamatan Geger, Bangkalan. Oleh petugas, korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Ratu Ebu, Bangkalan untuk diotopsi. Dan bahwa telah terjadi penembakan
tersangka masih kita dalami siapa. Dan korban inisial M, umur kira-kira 50 tahun, dan TKP di Desa Lantek Barat, Galis, dan alamat dari korban itu berbeda kecamatan, yaitu di Desa Dabung Geger. Polisi memastikan peristiwa penembakan terjadi sebanyak 3 kali. Barang bukti proyektil peluru telah disita polisi untuk diselidiki. Pelaku dan motif penembakan kini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Hujan lebat di Kota Bogor, Jawa Barat menyebabkan longsor, banjir, dan pohon tumbang di sejumlah titik. Banjir bandang karena meluapnya Sungai Cisadane dan menyebabkan sebuah rumah roboh tergerus air. Banjir bandang yang disebabkan meluapnya Sungai Cisadane menyebabkan sebuah rumah di kawasan Cibalagung, Bogor, Jawa Barat roboh terseret aliran banjir yang deras. Rumah rusak parah hingga tidak bisa dihuni lagi. Otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa. Salah satu titik longsor dan pohon tumbang terjadi depan Mall BTM. Tebing setinggi hampir 10 meter longsor. Pohon yang berada di sekitar lokasi longsor dan tumbang hingga menghalangi jalan. Akibat longsor, sebagian akses di kawasan Jalan Tanjakan Empang tertutup tanah dan pohon. Tim gabungan bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari warga yang sempat saya langsung menyerahkan untuk lokasi tumbang yang berada di sekitar Empang, Kelurahan Judang, Kecamatan Bogor Tengah, tepatnya depan tempatnya samping BTM. BMKG telah memprediksi adanya cuaca ekstrim, yaitu hujan lebat yang berlangsung pada 9 hingga 15 Oktober di Provinsi Jawa Barat. Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Bogor hari ini menyebabkan banjir, longsor hingga pohon tumbang di sejumlah wilayah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda Kota Bogor mengakibatkan tebing tanah setinggi 15 meter longsor ke permukiman. 8 orang tertimbun, 4 diantaranya selamat dan 4 lainnya masih dicari tim SAR gabungan. Hujan deras yang terus mengguyur Kota Bogor sejak Rabu siang membuat tebing setinggi 15 meter longsor. Sejumlah rumah di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Bogor, Jawa Barat tertimbun tanah pada Rabu sore pukul 16.00. Hujan yang terus-menerus turun membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Berdasarkan data sementara, ada 8 orang yang tertimbun longsor. Pada malam harinya, petugas berhasil menyelamatkan 4 orang dari timbunan tanah longsor. Sempat tertimbun di lokasi longsor, 4 alhamdulillah sudah berhasil kita evakuasi dan dalam kondisi selamat. Yang terakhir yang kita evakuasi tadi sekitar pukul 19, itu alhamdulillah juga dalam kondisi selamat, tapi memang situasi kondisi di lapangannya cukup sulit karena memang tekanan dari tanah yang bergeser itu cukup tinggi mengakibatkan kesulitan dari petugas untuk mengevakuasi. Sempitnya lokasi dan cuaca yang terus-menerus hujan menjadi kendala dari para petugas untuk menyelamatkan para korban lainnya. Pasalnya kendaraan berat yang dibutuhkan petugas sulit memasuki kawasan longsor. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini yang mengetahui kejadian langsung mengunjungi para korban longsor pada Rabu malam. Risma menyapa para korban dan memberikan sejumlah bantuan. Mensos Tri Risma hari ini menginstruksikan kepada seluruh pihak agar segera mengevakuasi seluruh warga yang terdampak ke tempat yang lebih aman. Kita juga tidak jauh dari posko, kebetulan saya bikin posko di Cibinong dan kita juga ada di Bekasi, jadi kita akan bisa supply terus. Kalau ini nggak masalah, cuman memang tadi saya tarik ke tempat yang lebih aman. Tadi di bawah warga cerita bahwa 2 kali sempat ngalami getaran gitu. Udah kita cabut aja dari sana, nah kita cari tempat yang aman di sini. Risma juga meminta kepada pemerintah Kota Bogor menyiapkan tenaga sosial yang fokus kepada penanganan trauma anak-anak.
Para warga berharap petugas segera menemukan keempat korban lainnya yang masih hilang dalam keadaan selamat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diringkus polisi usai mencuri sekarung rokok di sebuah toko kelontong. Mirisnya pemirsa, hasil curian tersebut digunakan untuk berfoya-foya. Personil Polres Pinrang, Sulawesi Selatan meringkus MI, pemuda berusia 21 tahun usai mencuri rokok di sebuah toko kelontong di Kelurahan Tepo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dari hasil pengejaran polisi, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Patampanua. Aksi pencurian itu dilakukan bersama seorang rekannya yang kini masih buron. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi memeriksa rekaman CCTV dan mengidentifikasi kendaraan yang digunakan pelaku. Adapun hasil curian yang berhasil dibawa kabur pelaku telah dijual oleh pelaku dengan nilai mencapai 11 juta rupiah. Di mana dari hasil olah TKP kami menemukan CCTV. Dari hasil CCTV anggota mengetahui ciri-ciri terduga pelaku sehingga terduga pelaku langsung dilakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan, anggota menemukan dan menangkap terduga pelaku yaitu Mama Ikram. Adapun menurut keterangan pelaku, penjualan dari hasil pencurian digunakan untuk berfoya-foya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Perampok mobil pickup yang kerap beraksi di kawasan Musi 2 Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi. Residivis ini kaget karena digerebek saat sedang asik tidur siang di rumahnya. Inilah detik-detik saat tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan menggerebek Andika alias Andi yang masuk DPO perampok mobil pickup. Pelaku ditangkap saat sedang asik tidur siang di rumahnya. Pelaku sempat berpura-pura bingung mengapa dirinya ditangkap. Pelaku bersama komplotannya sering beraksi di sepanjang Jalan Majen Singadekane, mulai dari kawasan Musi 2 hingga Keramasan Kertapati, Palembang. Sasaran mereka adalah kendaraan pick-up bernomor polisi luar provinsi yang melintas tengah malam. Komplotan ini beraksi mengejar targetnya dengan mengendari sepeda motor dan menyuruh sopir untuk berhenti. Dengan ancaman senjata tajam, mereka meminta uang serta ponsel korban. Nyetopin, ngejar pakai motor. Ya. Sasarannya mobil-mobil apa aja tuh? Pickup. Mobil-mobil pickup. Itu mau apa saat yang mobil pickup itu dirampok? Tertutup. Abang orang berapa nih? 4. Pak, peran abang sebagai apa nih? Bawa motor. Rekan pelaku sudah terlebih dahulu ditangkap polisi. Sementara pelaku sendiri berperan sebagai yang mengendarai motor. Merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana modusnya pelaku memberhentikan mobil-mobil barang, terutama dengan plat luar daerah. Jadi korban di stop, kemudian diancam dengan menggunakan senjata tajam, kemudian barang-barang milik korban diambil. Atas perbuatan para pelaku, mereka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 4 pelaku komplotan pencuri ribuan tas dari sebuah ruko di Pademangan, Jakarta Utara. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.